Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Dadi Hidayat. Saya dari program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang PSDKU Serang, Banten. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pembelajaran pemilihan bahan dan proses dengan materi baja tahan karat atau stainless. Oke teman-teman, kita sambil sharing-sharing aja apa sih itu baja tahan karat atau stainless. Oke teman-teman, mari kita bahas. Baja tahan karat atau stainless merupakan baja paduan yang mengandung unsur Cr minimum 12%. Baja tahan karat juga termasuk dalam baja paduan tinggi yang mempunyai sifat mampu bentuk yang baik, ketangguhan yang baik pada temperatur rendah maupun temperatur tinggi. Baja tahan karat juga mempunyai sifat ketahanan terhadap korosi atau biasa yang disebut karat yang baik. Juga mempunyai ketahanan mulur yang cukup besar terhadap temperatur yang tinggi. Oke, selanjutnya baja tahan karat mempunyai sifat yang berbeda baik dengan baja karbon maupun dengan baja paduan rendah. Hal ini sangat mempengaruhi sifat mampu lasnya. Sangat mempengaruhi jika dilihat dari sifat fisiknya, sifat koefisien mulai baja tahan karat. Jika dilihat dari sifat 1,5 kali dari baja lunak. Dengan demikian, pengelasan baja tahan karat akan mengalami perubahan bentuk yang lebih besar karena sifatnya. Maka baja ini banyak digunakan dalam reaktor atom atau turbin mesin jet, pesawat terbang, alat rumah tangga, dan lain-lain. Dan ada 5 kategori utama baja tahan karat. Di antara lain yaitu yang pertama, baja tahan karat austentic. Baja ini adalah jenis baja tahan karat yang paling sering digunakan. Baja tahan karat austentic cenderung memiliki kandungan kromium yang tinggi dibandingkan dengan baja paduan lainnya. Sehingga memberikan ketahanan yang lebih tinggi terhadap korosi. Karakteristik
umum lainnya dari paduan baja tahan karat austenitik adalah cenderung non-magnetik, meskipun mungkin menjadi magnetis setelah pengerjaan dingin. Yang kedua, baja tahan karat ferritik. Bentuk baja tahan karat yang paling umum setelah paduan austenitik sesuai dengan namanya, baja tahan karat ferritik bersifat magnetis. Paduan ini dapat dikeraskan melalui pengerjaan dingin. Harganya juga cenderung lebih murah karena kandungan nikelnya berkurang gitu. Jadi teman-teman, baja tahan karat ferritik itu harganya cenderung lebih murah dikarenakan kandungan nikelnya itu berkurang tuh. Dan selanjutnya yang ketiga, baja tahan karat martensi. Kategori paduan baja tahan karat yang paling tidak umum, ketahanan korosinya cenderung lebih rendah dibanding paduan ferritik atau austenitik, namun memiliki kekerasan yang tinggi. Paduan baja tahan karat martensitik seringkali ideal atau aplikasi yang memerlukan kekuatan tarik dan ketahanan benturan yang sangat tinggi. Jika di aplikasi tersebut juga memerlukan ketahanan terhadap korosi. Paduan ini dapat digunakan dengan lapisan polimer pelindung. Dan yang keempat, ada baja tahan karat duplex ferritik austenitik. Kategori baja tahan karat ini mendapatkan namanya duplex dari komposisinya itu terbuat dari setengah austenit dan setengah delta ferrit. Paduan baja tahan karat ini memiliki korosi yang lebih baik. Jadi baja tahan karat duplex ferritik austenitik itu memiliki ketahanan korosinya yang lebih baik, terutama terhadap lubang klorida dan kekuatan tarik yang lebih tinggi dibandingkan baja tahan karat austenitik standar. Kenapa ini lebih kuat? Karena ini pengaplikasian baja yang setengah austenit dan setengah delta ferrit, makanya dia lebih kuat dan lebih baik dalam ketahanan korosinya. Karena sifat fisik dan ketahanan kimianya baja tahan karat duplex digunakan secara luas di industri minyak dan gas untuk sistem pipa atau sebagai saluran pipa bejana tekanan di industri petrokimia. Selanjutnya dan yang kelima, baja tahan karat pengerasan curah hujan.
pH. Kategori baja tahan karat ini terdiri dari paduan tahan lama dan tahan korosi dengan kekuatan luar biasa. Mereka dapat diolah untuk menghasilkan kekuatan 3 hingga 4 kali lipat dari baja tahan karat austenitik standar. Mereka paling sering digunakan dalam industri kedirgantaraan nuklir dan minyak dan gas juga. Jadi baja tahan karat ini lebih mendominasi dari baja tahan karat yang tadi dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ini lebih kuat, lebih tahan dari korosi juga. Ini bukan ini malah lebih dari luar biasa, kekuatan luar biasa ini mah, tahan terhadap korosinya. Next, selanjutnya baja tahan karat dapat diaplikasikan sebagai berikut. Baja tahan karat, klasifikasi unsur utamanya: sifat mampu keras, sifat tahan korosi, sifat mampu tempat, sifat mampu las, dan kemagnetannya. Selanjutnya, baja tahan karat dalam berbentuk mechanical propertiesnya dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti yang pertama karbon atau yang bersimbol C. Karbon merupakan unsur pengeras utama dalam pada baja tahan karat. Karbon berfungsi untuk memperluas gamma loop, juga sebagai pembentuk karbida yang berikan dengan Fe dan Cr, karbon. Karbon juga berpengaruh meningkatkan ketahanan korosi intergranular pada baja tahan karat austenitik sebagai unsur untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan. Yang selanjutnya ada silikon atau Si. Silikon pada baja tahan karat berpengaruh untuk meningkatkan ketahanan oksidasi pada temperatur tinggi dan meningkatkan elastisitas keberadaan Si pada baja tahan karat maksimumnya 1,5%. Selanjutnya ada mangan atau Mn. Mangan dalam baja tahan karat mencegah terjadinya retak panas yang diakibatkan oleh terbentuknya sulfida besi atau FeS. Mangan juga mempengaruhi kestabilan austenity dan ferris, di mana pada temperatur rendah
mangan akan menjadi penstabil austenity dan Paris. Jadi mangan atau MN ini bisa menurunkan temperatur, dimana pada temperatur rendah mangan akan menjadi stabil. Jadi ketika di temperatur rendah, mangan ini bisa untuk menstabilkannya gitu. Dan selanjutnya ada nikel atau Ni. Nikel adalah unsur penstabil austenit. Penambah unsur Ni atau nikel ke dalam paduan Fe, Si, dan Cr karbon akan memperluas daerah gamma sehingga daerah peritakal mengecil, padat, infrared uraistenis rendah, mendorong terjadi penghalusan butir dan dapat meningkatkan ketangguhan bila dipadu dengan krom atau Cr. Selanjutnya krom, Cr. Semua baja tahan karat mengandung Cr atau krom yang berfungsi sebagai unsur penstabil ferit. Pada diagram kesetimbangan Fe dan Cr atau besi dan krom, terlihat bahwa kandungan krom di atas 12%. Memperlihatkan ferit dapat langsung mengendap dari fase cair membentuk delta ferit. Jadi semakin tinggi kandungan krom, daerah austenit yang terbentuk akan semakin menyempit sehingga daerah ferit menjadi lebih luas. Kandungan krom di atas 10,5% akan membentuk lapisan pasif krom dan yang Cr 203 krom 203 yang dapat mengikat oksigen sehingga meningkatkan ketahanan korosi dan ketahanan oksidasi pada temperatur tinggi. Krom juga merupakan unsur pembentukan karbida yang dapat diberikan dengan besi, karbon, dan dengan unsur lainnya. Karbon dan unsur lainnya. Selanjutnya ada molybdenum atau Mo. Molybdenum pada baja tahan karat. Molybdenum pada baja tahan karat berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan sebagai pembentuk fasa kedua dalam baja tahan karat feritik.
dan austenity. Dalam cetahan baja tahan karat, martensitic molybdenum dapat meningkatkan kekerasan dan pada temperatur tempering yang tinggi akan membentuk endapan karbida. Digit pertama adalah 4 seperti dalam kodenya ada 44. Angka kedua menunjukkan presentasi molybdenum dalam baja. Dan selanjutnya ada baja kromium. Digit pertama adalah 5 seperti dalam 51 dan 52 kodenya. Angka kedua menunjukkan presentasi kromium dalam baja. Baja paduan lebih satu unsur. Jadi perbedaan baja kromium dan baja paduan itu unsurnya lebih satu. Jadi baja ini mengandung 3 paduan. Di antaranya digit pertama dapat 4, 8 atau 9 tergantung pada paduan dominan. Angka kedua menunjuk presentasi Remming dan angka kedua menunjuk presentasi Remming dan paduan. Presentasi Remming 2 paduan. Dan selanjutnya ada kodifikasinya. Ini kodifikasinya. Jadi data pengkodean baja paduan sebagai berikut. Kode SI atau komposisi sebagai berikut. Ini sebenarnya menurut Amerika kalau salah. 13 dengan 1,75%. Selanjutnya 40 MU 0,20%, 0,04%. Jadi komponen selanjutnya ada 41 CR atau Chrome 0,50%, Orne 0,80%, 0,92%, MO 0,12%, 0,20% dan 0,30%. Jadi ini contoh kodifikasi baja. Jadi ini contoh kodifikasi baja. Misalkan 13 mn 1,75%. Jadi itu kandungan yang terdapat di baja. Ini juga sama, ini contoh kodifikasi dari baja. Ya
CR 0,80%, 51B CR 0,80%. Jadi ini contoh penghapusan kodifikasi. Ini menurut standar SIAI standar ya Amerika. Selanjutnya ada sifat-sifat baja tahan karat, antara lain yang pertama, memiliki daya tahan yang baik terhadap panas, karat, dan goresan atau gesekan. Yang kedua, tahan terhadap temperatur rendah maupun tinggi. Dan yang ketiga ada memiliki kekuatan besar dengan massa yang kecil. Keempat, keras, liat, densitasnya besar, dan permukaannya tahan aus. Yang kelima, tahan terhadap oksidasi. Dan yang keenam, kuat dan dapat ditempa. Yang ketujuh, mudah untuk dibersihkan. Yang kedelapan, mengkilat dan tampak menarik. Jadi ini sifat-sifat baja tahan karat ya. Ini yang diantara lainnya tidak disebutkan semua, tidak dicantumkan semua, tapi ini yang termasuk dalam sifat-sifat baja tahan karat ya. Contohnya ini. Ini juga ada sifat baja tahan karat. Jadi ini sifatnya. Baja mempunyai beberapa sifat yang membuat menjadi bahan bangunan yang sangat berharga. Yaitu yang pertama ada di kekuatan. Yang pertama kekuatan. Jadi baja mempunyai daya tarik, lengkung, dan tekanan yang sangat besar pada setiap parai baja. Pabrikan baja menandai berapa besar daya dan besar kekuatan itu. Pabrikan baja misalnya memasukkan beberapa partai baja batangan dan mencantumkan pada baja itu FE 360. Di sini FE menunjukkan bahwa partai itu merupakan produk dari besi. Sementara angka itu menunjukkan daya kekuatan dalam kurung minimum, daya kekuatan minimum tarikan atau daya tarik baja itu. Sementara angka itu menunjukkan. Yang kedua, baja juga memiliki kelenturan. Yang kedua, kelenturan. Baja bukan hanya kuat,
tidak ada kealotan. Pada umumnya, baja bersifat sangat alot sehingga tidak cepat patah. Tapi baja juga memiliki daya maksimum. Mereka juga dapat bisa patah tergantung kandungan dari bajanya tersebut. Yang keempat, ada kekerasan. Baja itu sangat keras sekali sehingga sebagai bahan konstruksi baja mungkin saja untuk digunakan dalam berbagai tujuan. Apabila untuk produk-produk baja tertentu ada suatu keharusan, biasanya baja itu biasa saja baja itu dengan cara dipanaskan atau dibuat luar dengan cara dipanaskan dibuat luar biasa keras. Dan yang kelima, ketahanan terhadap korosi. Tanpa perlindungan, baja akan cepat sangat berkarat. Jadi baja itu banyak lapisan-lapisannya. Jadi untung saja dapat diberikan perlindungan yang sangat efektif dengan berbagai cara, yaitu perawatan dengan panas. Kekerasan yang lebih besar adalah sangat penting untuk benda-benda tertentu yang dibuat dari baja. Yang dimaksud dengan kekerasan dari suatu bahan adalah ketahanan terhadap bisa atau tidak dimasuki oleh bahan lain. Untuk mencapai kekerasan yang tinggi, maka diperlukan sistem perawatan dengan panas khusus yang disebut dengan pengeras. Sebuah benda baru dapat dikuatkan sesudah benda tersebut diproduksikan. Jadi sebuah benda baru itu dapat dikuatkan sesudah benda tersebut diproduksikan. Jadi setelah sudah mulai diproduksikan, benda itu tuh bisa kita kuatkan karena itu ada standarnya juga kan. Dan ada berbagai cara untuk mengeraskannya. Jadi banyak berbagai aplikasi untuk membuat atau untuk mengeraskan baja. Yang pertama, mengeraskan secara mendalam benda dari baja, baik bagian luar
maupun bagian dalam dibuat menjadi sangat keras. Mengeraskan permukaan hanya bagian luarnya saja yang keras, sedangkan bagian intinya tidak. Jadi bagian intinya itu ya sama aja, nggak keras. Kedua, tempering. Tempering adalah memanaskan baja yang sudah diperkeras dengan temperatur yang cukup rendah, 1800 dalam kurung 1800, diikuti dengan pendinginan secara perlahan-lahan. Tempering dilakukan dengan tujuan memberikan struktur yang lebih merata pada bahan itu. Lewat proses ini, maka baja yang telah diperkeras jadi lewat proses ini, maka baja yang telah diperkeraskan tadi hanya sedikit saja diperlunak. Tetapi baja itu menjadi tidak begitu rapuh. Jadi baja itu tidak terlalu rapuh walaupun dia sedikit diperlunak gitu. Karena tempering, produk tersebut menjadi terhindar dari perubahan bentuk, pertambahan isi sebagai akibat proses pengerasan. Hal ini terutama ukuran akhir dan semacamnya sangat penting untuk alat pengukur yang dapat seperti kaliber, atau jangka sorong. Meningkatkan mutu adalah suatu proses di mana baja pertama-tama dikerankan dahulu, kemudian tempering dengan suhu yang lebih tinggi. Apabila baja yang diperkeras itu dipanaskan lebih lama, ya, jadi apabila baja yang diperkeras itu dipanaskan lebih lama dan pada
suhu yang lebih tinggi sampai dipanaskan lebih lama dan pada suhu yang lebih tinggi 300 sampai 6500 Celcius. Gila banget, tinggi banget tuh suhunya kan. Dan tinggi lagi tuh dari tempering pada umumnya, maka struktur bahan tersebut makin merata. Sejalan dengan dari tempering pada umumnya, maka struktur dan bahan tersebut semakin merata. Sejalan dengan pertambahan massa, pemanasan, dan peninggian suhu, kekerasan aja itu menjadi berkurang. Peninggian suhu, kekerasannya saja itu menjadi berkurang. Akan tetapi kealotan sejalan dengan pertambahan massa, pemanasan, dan peninggian suhu, kekerasan baja itu menjadi berkurang. Akan tetapi kealotan terus kemudahan untuk meningkatkan mutu baja, kemudahan untuk digarap, terutama ketahanan terhadap benturan menjadi lebih besar. Dengan meningkatkan mutu baja, maka sifat-sifat baja itu akan biasa disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan tujuan penggunaan baja. Dan baja juga banyak jenis-jenis kekerasannya juga. Baja dengan mutu yang sudah ditingkatkan biasanya dipakai untuk aksesoris mesin yang dikenal beban berganti-ganti, misalnya pen spiring, itu contohnya. Kekerasan pada temperatur tinggi menstabilkan karbida, meningkatkan kekuatan sementara tetap mempertahankan uletan. Fungsi utama tahan korosi, stabil karbida, menghambat pertumbuhan butir taugener vanadium 0,15. Sifat fisik yang dimiliki baja nih, memiliki tensile strength yang tinggi. Yang pertama itu. Yang kedua
bocor. Yang ketiga, tahan terhadap abrasi. Keempat, mudah dibentuk. Yang kelima, tahan terhadap korosi. Mungkin itu sifat-sifat fisik yang ada di baja tahan karat atau stainless. Sifat pengaruh lingkungan. Nih, sikap yang berpengaruh terhadap lingkungan. Sifat berpengaruh lingkungan. Baja paduan akan memiliki ketahanan terhadap korosi jika dicampur dengan tembaga yang berkisar 0,5 sampai 0,1,5%. Jadi jika dicampur dengan tembaga yaitu berkisar 0,5 atau 1,5% tembaga pada 99,85% Fe atau besi dengan kromium atau dicampur dengan kromium atau dicampur dengan nikel, penambahan molybdenum akan memperbaiki baja menjadi tahan terhadap suhu tinggi, liat dan kuat. Penambahan wolfram dan penambahan kobalt juga memberikan pengaruh yang sama seperti pada penambahan molybdenum, yaitu membuat baja paduan tahan terhadap suhu tinggi. Jadi penambahan molybdenum itu membuat baja paduan itu tahan terhadap suhu ekstrim atau suhu tinggi. Oke teman-teman, mari kita akhiri video ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau banyak kekurangan atau banyak materi yang kurang dimengerti. Sebelumnya saya minta maaf. Kita akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum